Selamat datang di channel Yadi Village Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7. Baiklah, untuk materi yang kedua kita akan membahas tentang materi norma dan keadilan. Mari siswa-siswi kita berdoa sebelum belajar. Bagi yang muslim kita membaca basmalah, dan yang non muslim silakan mengikuti ajarannya masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, apa kabar kalian semua? Semoga dalam pembelajaran daring ini kita selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani kita, supaya kita terus semangat dalam menuntut ilmu. Baik, kita lanjutkan ke materi. Nah, silakan kalian perhatikan, ada konsep norma dan ada pengertian norma. Di sini norma adalah bisa dikatakan sebagai aturan atau juga petunjuk, juga ketertiban di dalam masyarakat. Untuk penjelasan, mari kita lihat pengertiannya. Norma pada hakikatnya adalah aturan atau peraturan yang berisi perintah dan larangan. Norma atau kaidah juga dapat dinyatakan merupakan patokan atau pedoman untuk bersikap dan bertingkah laku, dan bagi orang yang melanggarnya akan dikenai sanksi. Ini hakikat norma, ya. Jadi norma itu adalah aturan atau perintah atau yang isinya adalah sanksi atau larangan bagi siapapun yang melanggar norma. Kemudian pengertiannya, norma juga bisa dikatakan sebagai aturan. Lalu aturan yang seperti apa yang harus kita lakukan, aturan seperti apa yang harus kita taati. Nah, ini semuanya ada di dalam materi norma dan keadilan. Untuk jenisnya, norma dibagi menjadi 4 jenis. Ada norma agama, kemudian ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, dan ada juga norma hukum. Untuk norma agama ini adalah merupakan peraturan hidup yang berupa perintah atau larangan atau anjuran, dan ini sumbernya dari Tuhan Yang Maha Esa, ya. Kemudian bagi orang yang mematuhi norma ini akan mendapatkan pahala, sedangkan bagi orang yang melanggar norma agama akan mendapatkan dosa. Kemudian norma ini hadir di tengah-tengah masyarakat untuk sebagai tuntunan atau petunjuk arah bagi masyarakat mana yang benar, dan umat manusia untuk memilih agama yang ada di Indonesia. Contohnya, bagi yang muslim, di sini adalah sembahyang. Tentunya kita semua harus bisa menjalankan ibadah sholat 5 waktu, dan ini adalah salah satu kewajiban kita semua karena kita adalah umat Islam, ya. Kemudian contoh yang kedua, bagi umat Kristen, ini contoh penerapan norma agama Kristen, ya. Kemudian norma yang kedua, ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini merupakan peraturan hidup atau kaidah atau tuntunan tingkah laku bagi manusia yang sumbernya dari hati sanubari, hati manusia, dan ini sifatnya adalah menyeluruh atau universal, ya. Bagi siapapun semuanya memiliki norma kesusilaan atau memiliki hati sanubari, dan bagi orang yang melanggar tentunya di sini akan merasakan gelisah atau cemas dan sebagainya karena dia sudah melanggar, ya. Jadi pengertian norma kesusilaan ini adalah suatu kaidah atau aturan hidup bagi manusia, ya, yang menuntun tingkah laku manusia yang sumbernya itu adalah dari hati sanubari, ya. Contohnya,
Nah, di sini contoh yang tidak baik ya, contoh yang tidak benar di sini. Ya, ada misalkan terjadi pembunuhan ya. Kalau contoh yang baik di sini adalah berperilaku jujur, berbuat baik atau membantu orang lain, tidak membunuh, tidak bertindak sewenang-wenang, dan merupakan contoh penerapan norma kesusilaan. Kemudian yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Ya, kemudian norma ini juga berkaitan dengan kepatutan menurut pandangan sekelompok masyarakat atau adat ya, atau kebiasaan yang ada di adat istiadat atau masyarakat setempat. Dan bagi orang yang melanggar biasanya akan mendapatkan celaan atau cemooh, ejekan, kucilan dan sebagainya yang terdapat dari masyarakat. Tapi kalau kita melanggar norma kesopanan, tentunya kita jangan melanggar ya, supaya kita tidak dicela atau tidak diejek. Kemudian contohnya seperti apa? Nah, contoh yang baik itu ketika kita memasuki rumah orang lain, kita harus mengetuk pintu terlebih dahulu, kemudian mengucapkan salam, kemudian melakukan bicara yang baik dan sopan santun supaya sesuai dengan ketentuan norma yang ada di dalam materi ini. Nah, ini contohnya ya. Banyak contoh-contoh yang lain, silahkan nanti kalian cari contoh-contoh yang baik. Kemudian ada juga norma hukum. Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang timbul dibuat oleh penguasa negara atau lembaga kekuasaan negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaan dapat dipaksakan oleh alat-alat negara. Dan ini keistimewaannya adalah dibandingkan dengan norma-norma yang lain, sifatnya adalah norma hukum itu memaksa. Kita lihat di sini contohnya. Ini contohnya orang yang sudah melanggar norma hukum ya akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan apa yang dilakukan. Dan ada razia polisi di jalan raya, contohnya ini adalah salah satu penerapan norma hukum ya, contoh norma hukum yang dilakukan oleh kepolisian kita supaya menindak tegas bagi siapapun yang membawa kendaraan yang tidak lengkap, pasti akan dirazia atau akan ditangkap atau ditilang. Kemudian contoh yang ketiga, bagi siapapun pelajar atau mahasiswa yang berbuat tidak baik ya, yang akan bertentangan dengan hukum, dan ini juga akan berakibat sesuai dengan apa yang dilakukan. Misalkan kalian semua melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik di sekolah, pastinya sekolah akan mengeluarkan kalian jika kalian bertindak seperti itu. Dan ini sumbernya, sumber norma hukum ini memang berasal dari satu kaidah ya, yang bersumber dari kebiasaan atau agama. Dan norma hukum juga biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis yang disebut undang-undang ya. Dan undang-undang baik yang bersifat nasional maupun peraturan daerah yang dibuat oleh lembaga formal yang diberikan kewenangan untuk membuat badan legislatif lainnya. Nah, ini ya materi kita sampai di sini. Jadi kesimpulannya, kita harus mengetahui bahwa di dalam kehidupan masyarakat ini tentunya ada aturan, ada perintah yang harus kita laksanakan, yang harus kita jalankan dengan baik ya, supaya tidak mendapatkan hal yang mendapatkan sanksi ya. Nah, ini penerapan yang harus kita lakukan setiap hari, baik di rumah, di sekolah, dan dimanapun. Yaitu kita harus menjalankan sesuai dengan norma-norma yang sudah berlaku di masyarakat ya. Ada norma agama, ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, dan ada juga norma hukum. Baiklah, terima kasih siswa-siswi yang bakal mendengarkan. Sampai di sini materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.